5.000 ya? Lah, emang kenapa? Lah, 2023 men. AMD 7.000 lah. Yakin lebih kenceng. Mau diadu? Siapa takut? Pertama-tama kita kenalin dulu sepasang laptop yang akan kita adu di video ini. Laptop pertama adalah Lenovo IdeaPad Slim One yang tahun lalu udah kita review. Tentu ini adalah laptop terbaru yang dipersenjatai Ryzen 3 7320U Mendocino yang baru. Sementara satunya lagi adalah HP 14S dengan Ryzen 3 5300U. Overall di Tokopedia, harga dari kedua laptop ini ada di kisaran 6-7 juta. Secara logika, harusnya laptop keluaran terbaru punya fitur dan performa lebih baik dong daripada yang pakai teknologi tahun 2021. Tapi, apakah emang iya? Ya, itu nanti. Kita lihat dari segi eksterior aja dulu. Seperti yang kita udah bilang saat review, Lenovo IdeaPad Slim One ini pelit banget sama fitur eksterior. Layar masih TN, keyboard belum backlit, dan touchpad juga ukurannya masih sempit seperti laptop-laptop yang jadul. Di lain sisi, HP 14S udah pakai layar IPS dan keyboard backlit dual level. Jadi Lenovo mengorbankan monitor dan backlit untuk chip AMD yang baru. Lalu gimana dengan konektivitas port? Kurang lebih konektivitas sama lah, ada USB-A 3.2 Gen 1 dan HDMI. Namun bedanya di sini kalau HP 14S memberi dua port USB 3.2 Gen 1, Lenovo hanya punya satu, di mana satunya lagi hanya 2.0. Baik HP dan Lenovo punya full-size SD card reader. Nah, USB-C di kedua laptop sama-sama tidak support charging, jadi charge hanya bisa menggunakan charger konvensional dari pembelian. Buat daleman, karena Lenovo Slim 1 menggunakan RAM LPDDR5, jadi RAM 8GB-nya ini nggak bisa di-upgrade lagi. Beda cerita dengan HP yang ngasihnya itu 8GB DDR4 SODIMM, alias RAM ini bisa di-upgrade lagi sampai 32GB. Seperti yang kita udah bilang juga di reviewnya Slim 1, background task Windows 11 kan sekarang udah lumayan banyak ya. Menurut kita ya nggak masuk akal aja kalau kita nggak bisa upgrade 8GB RAM yang baru install Steam aja kondisi idle memorinya itu udah 68%. Namun RAM low power DDR5 ini kerasa banget di battery life, dimana dengan kapasitas yang sama HP 14S itu hanya bertahan 6 jam di penggunaan ringan, sementara Lenovo itu bisa tahan sampai 8 jam berkat efisiensi CPU dan RAM-nya. Nah, kalau ngomongin SSD, kurang lebih mereka sama-sama bisa di-upgrade, namun di sini kita dapetin SSD PCIe Gen 3 X4 dari HP, itu speednya jauh lebih kenceng dari PCIe Gen 3 X2 Lenovo punya. Jadi di sini lagi-lagi Lenovo cut bagian storage dibanding saingannya. Oke lah, kita tutup mata dulu soal bagian-bagian yang di-cut di fitur dan kelengkapan. Sekarang gimana dengan performa CPU-nya? Pastinya Ryzen 7000 series pasti lebih kenceng dong. Hasilnya tidak. Ryzen 3 7320U ini nggak bisa keep up dengan 5300U sama sekali, dan performanya juga ketinggalan cukup jauh. Walaupun sama-sama menggunakan arsitektur Zen 2, tapi di Cinebench R15 dan R23 itu kelihatan kalau dia tuh ketinggalan cukup jauh. Nah, tapi gimana dengan iGPU-nya? Kan dia udah Radeon 610M. Ya, buktinya nggak juga. Performa Radeon 610M yang hanya diberi 2 compute units, malah performa gamingnya itu lebih cupu dibanding 5300 punya. Dan nggak cuma di game aja, tapi juga benchmarknya mengatakan demikian kok. Dari skor Firestrike ataupun Time Spy di graphics dan physicsnya, itu kelihatan kalau 5300U itu kelasnya di atas 7320U. Sebenarnya performa CPU Ryzen 7000 series ini kelihatan lebih cupu dikarenakan penamaan AMD yang baru, dan ini bikin kita pusing. Ryzen 3 7320U ini sebenarnya adalah CPU paling basic dan paling entry levelnya Ryzen 3 karena masih menggunakan arsitektur Zen 2. Dan kalau ditanya ke representatif AMD Indonesia, mereka klaim kalau Ryzen 3 7320U ini dipakai buat menggantikan Ryzen 3 3250U. Sementara nanti 5300U itu akan digantikan sama 7330U yang nantinya itu kita nggak tahu kapan. Kalau kalian masih pusing dengan penamaan AMD yang baru, kalian bisa lihat video yang ada di cards di atas yang dimana si Michael itu ngejelasin penamaan AMD Ryzen yang baru. Intinya, selama Ryzen 7320U ini harganya masih sama dengan Ryzen 5300U, kayaknya masih mending ambil 5300U deh, mumpung stok masih ada. Tapi kalian cek-cek lagi ya unitnya, jangan sampai dapat unit yang terlalu jadul juga. Kalau HP 14S ini kan udah terjamin bagus lah, RAM udah upgradable dengan 2 slot SODIMM, SSD juga lebih kenceng, layar udah IPS, dan keyboardnya juga udah backlit.
Oh iya, info dikit soal SKU. Kalau Lenovo punya 2 SKU, di mana yang satu itu 256GB dan satu lagi 512GB. HP 14S SKU-nya itu bedanya di RAM, di mana yang satu 8GB dan satu lagi 16GB. Gimana Ki? Kayaknya nantangin keok nih justru. Ternyata benar video gua judulnya itu kan tidak sesuai dengan ekspektasi. Memang benar-benar tidak sesuai dengan ekspektasi ternyata. Iya, khusus untuk Mendocino ini ya bukan upgrade beneran gitu sih, karena dia masih pakai Zen 2, terus juga secara graphics juga nggak ada peningkatan yang bener-bener karena masih pakai malah kemunduran 2 CU gitu. Iya. Walaupun udah RDNA 2 ya, udah pakai DDR5 pun masih belum sanggup ngarahin Vega yang ada di 5300U di HP 14S ini. Iya, itu Gitu. dia. Cuman menang ya efisiensinya lebih bagus. Iya. Karena kan kita lihat kapasitas baterainya sama, ya karena dia udah lebih bagus efisiensinya, jadi dia bisa tahan 8 jam. Iya, udah pakai DDR5 juga kan tadi makanya. Nah, tapi apakah itu worth it? Dia ngorbanin layar, terus juga fitur macam backlit keyboard ya. Terus juga SSD-nya lebih lambat dikit. Ya. Nah, paling menang privacy shutter doang nih. Ya, kalau gue sih secara personal gue mendingan laptop tahun lalu ya sebenarnya. Karena ya yang didapat lebih banyak kan, mendingan ambil yang itu lebih kencang juga lagi kan. Iya sih. Jadi intinya Ryzen 5300U ini di HP 14S masih masuk akal banget dibeli di tahun 2023. Performanya masih relevan, apalagi masih bisa upgrade RAM kalau perlu. Gitu. Bisa 16GB ya, 16GB performanya naik lagi. Ya intinya kalau dari 5300 nggak ada alasan lah untuk upgrade ke 7320 atau 7X20U itu, karena masih Zen 2. Iya, apalagi kalau secara objektif laptop wise ya ini justru agak downgrade sih tadi dengan downgrade ya. fitur-fitur yang dipangkas tadi gitu. Udahlah, daripada lu ngebully gua mulu. Kalau kalian suka dengan video versus seperti ini, kalian bisa kasih kita like, share, dan subscribe. Dan di sini gua Rizky. Di sini gue Mike. Seperti biasa, stay safe, stay healthy.